Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Uang di tangan, jangan di hati. Hai para pendengar podcast, apa kabar? Dimanapun Anda berada saat ini, saya mendoakan semoga Anda sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia. Dan pastinya makin hari makin bertambah rezeki Anda, makin bertambah kesuksesan Anda. Uang di tangan, jangan di hati. Teman-teman, tidak ada yang salah tentang uang. Uang itu adalah hal yang netral, teman-teman. Ya, cuma jangan sampai kita meletakkan uang itu di dalam hati kita. Kalau Anda meletakkan uang Anda di dalam hati Anda, artinya Anda mencintai uang. Kalau Anda sudah mencintai uang, inilah yang salah. Letakkan uang di tangan Anda, sehingga lewat tangan Anda ini, lewat uang yang ada di tangan Anda ini, Anda bisa berbuat banyak kebaikan untuk orang lain. Ya, jadi Anda bisa berbuat sosial, menabur kebaikan, menolong orang-orang yang kurang beruntung lewat uang di tangan Anda, teman-teman. Ya, jadi saya sangat setuju sekali. Saya sangat setuju jika dikatakan bahwa baik untuk memiliki uang di tangan kita asal tidak di hati kita. Baik untuk memiliki uang asal jangan mencintainya. Karena cinta akan uang merupakan akar dari pohon yang buahnya adalah berbagai jenis kejahatan. Teman-teman ya, jadi teman-teman harus sadari, harus selalu mengecek hati kita. Jangan sampai kita mencintai uang. Karena uang bukan segala-galanya dan uang tidak akan mungkin kita bawa mati, teman-teman. Ya, jadi kalau kita mau mengecek apakah kita mencintai uang atau tidak, ini ada beberapa ciri-ciri. Ya, jadi jika Anda merasa tidak pernah berkecukupan. Saya punya beberapa teman saya yang sering mengeluh, tidak pernah rasa cukup. Gajinya naik juga, akhirnya mengeluh juga nggak cukup. Gajinya naik lagi juga, mengeluh juga. Jadi kalau orang yang tidak pernah merasa berkecukupan dengan uang yang dia terima, dia tidak pernah puas, itu adalah orang mencintai uang. Seharusnya berapapun penghasilan yang kita terima, kita harus puas dan mengucap syukur dengan apa yang kita terima, yang kita miliki. Kekayaan yang besar adalah bila seseorang dapat belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan puas dengan apa yang dimilikinya. Kemudian juga jika kita meluangkan waktu lebih untuk berpikir bagaimana mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Jadi kadang ada orang tertentu yang mikirnya tuh untung. Gimana caranya ya dapat untung ya? Pikirannya hanya untung aja. Sehingga dari pemikiran yang untung itu, bagaimana bisa untung cepat, untung yang banyak, menjadi kaya yang cepat, kaya yang instan. Nah, ini adalah akhirnya kita nggak sadar kita menjadi mencintai uang, teman-teman. Ya, kita mendapatkan untung yang banyak dengan melakukan hal-hal yang
kecurangan yang kita lakukan, kebohongan yang kita lakukan. Kita mau cepat, kaya instan, akhir kita melakukan banyak-banyak bisnis yang tidak benar. Akhirnya kita yang terbawa dalam percobaan. Nah, itu adalah ciri orang mencintai uang. Nah, atau juga jika kita terganggu untuk memberikan sebagian keuntungan kita untuk orang lain. Jadi kalau ada teman saya bilang gini, buat apa sih Tony kamu kasih uang kepada pengemis jalanan itu, kasih pengamen itu, nanti mengajarkan mereka jadi minta-minta, nanti terus tidak mendidik mereka. Nah, banyak orang yang merasa terganggu membagikan berkat kepada orang-orang lain, teman-teman. Teman-teman, kalau menurut saya, kalau kita ada berkat, ya apa salahnya kita membagikan berkat kita kepada pengamen. Saya menghargai sekali orang-orang yang walaupun minta di lampu merah, dia masih bawa gitar kecil dan mau menyanyi untuk mengamen. Menurut saya, siapa sih yang mau mengamen pinggir jalan? Kecuali kalau keadaan mereka sudah terdesak sekali, teman-teman. Kita gak pernah tahu orang ini siapa, perjuangan hidupnya seperti apa, miskinnya seperti apa, teman-teman. Kemudian ciri berikutnya seseorang mencintai uang adalah jika Anda suka memamerkan kekayaan Anda. Jadi ada orang tertentu yang suka pamer sekali. Yang dibicarakan dengan mereka adalah barang-barang mewah, barang-barang yang lagi diskon, belanja di mana, hobinya kemana, jalan-jalan ke luar negeri mana, kendaraannya mana, kendaraan yang mewah-mewah, rencana beli kendaraan, makannya di mana, makanya sampai harganya jutaan, belasan juta mungkin. Jadi yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang tentang duniawi, tentang kekayaan. Itu ciri orang mencintai uang. Ciri terakhir adalah jika kita mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran untuk mendapatkan uang. Karena kalau kita ingin mendapatkan uang sebanyak mungkin, kita mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran sampai juga prinsip-prinsip keagamaan kita. Kita rela menjual iman kita rela pindah agama, kita rela berdusta, kita rela berbohong, kita rela menyeleweng, kita rela seakan-akan jadi orang suci, semua untuk mengejar ambisi kekayaan. Wow, ini tidak benar, teman-teman. Jelas ya, kita bagus sekali jika bisa memiliki uang di tangan kita, asal jangan ada di hati kita. Teman-teman kenal tidak yang namanya John Davidson Rockefeller? John Davidson Rockefeller ini lahir 8 Juli tahun 1839, meninggalnya 23 Mei 1937. Nah, John Rockefeller ini sangat terkenal sekali karena dia adalah miliarder pertama di dunia. Beliau orang Amerika Serikat dan dia adalah miliarder pertama di dunia yang dulu sering disebut sebagai Raja Minyak. Karena dia punya perusahaan minyak yang namanya Standard Oil. Waktu dia berusia 33 tahun, John Rockefeller ini sudah memiliki penghasilan pertama dia 1 juta US dollar. Di usia 33 tahun, para pendengar. Usia 43 tahun, ia sudah memiliki perusahaan terbesar di dunia. Perusahaan minyak terbesar di dunia. Dan pada umur 53 tahun, ia adalah orang yang terkaya yang ada di dunia dalam usia 53 tahun.
Penghasilannya pada waktu itu adalah 1 juta US dollar setiap minggu. Seharusnya sebagai orang yang terkaya di dunia, orang pertama terkaya di dunia, harusnya dia kan berbahagia dengan kekayaannya. Tapi apa terjadi di usia 53 tahun tersebut? Ia memiliki banyak musuh. Banyak orang yang iri sama dia, benci sama dia karena mungkin dia angkuh, dia sombong. Sehingga Rockefeller ini kalau kemana-mana dia membutuhkan pengawal atau bodyguard. Ia sangat ketakutan dibunuh orang. Karena begitu banyak surat ancaman makian yang akan membunuh dia. Dia sangat stres, sangat tertekan, sehingga Rockefeller ini tidak bisa tersenyum. Mukanya kaku karena stresnya itu. Punya banyak uang, orang terkaya di dunia, tapi gak bisa tersenyum teman-teman. Dan dia tidak dapat tidur dengan nyenyak. Karena stresnya yang berkelebihan sehingga mengganggu kesehatannya dia. Akibatnya apa teman-teman? Dia mengalami gangguan di lambungnya. Sehingga dia hanya dapat makanan yang dia bisa makan, gak semua makanan dia bisa makan teman-teman. Dia hanya bisa susu saja dan makan crackers. Wow, orang kaya gak bisa makan apa-apa, dia hanya bisa minum susu dan makan crackers. Stres, penuh ketakutan akan dibunuh, gak bisa tidur dengan pulas. Dan di usia 53 tahun itu, dokter memvonisnya bahwa usianya tidak akan lebih dari 54 tahun. Jadi artinya diramalkan 1 tahun kemudian dia akan meninggal di usia 54 tahun. John Rockefeller begitu dia sadar akan hal ini, bahwa dia tidak akan membawa kekayaannya saat ia meninggal. Dia merasakan, wah percuma dia jadi orang terkaya di dunia. Dia gak bisa menikmati kekayaannya. Dan dia meninggal pun tidak bisa membawa semuanya itu. Kemudian dia mulai sadar, dia mulai bertobat. Dan dia mulai merubah sikapnya dia karena dia sadar bahwa dia akan meninggal 1 tahun lagi. Dia takut masuk ke neraka teman-teman. Jadi dia sadar mulai harus berbuat sebuah kebaikan karena usianya tinggal 1 tahun. Dan dia mulai membagikan kekayaannya. Dia berikan pada gereja. Dia berikan kepada orang-orang miskin. Setiap bulan adalah dia membagikan, menolong orang-orang yang tidak mampu. Dan dia membangun Rockefeller Foundation yang bekerja di bidang riset. Dan kemudian hari-harinya dinikmati, mulai dekat dengan Tuhan. Dan dia sudah tidak takut lagi dibunuh oleh orang. Dia pikir kalau dibunuh pun ya oke, umur dia tinggal 1 tahun. Dan di saat dia sudah bisa membagi berkat kepada orang, memperhatikan orang lain, sudah gak sombong, dia bisa tersenyum, hatinya dia merasa seperti happy, hati dia merasa senang ya. Dan disitulah pikiran dia tenang, dia bisa tidur dengan pulasnya. Dan mujizat terjadi, dia sembuh dari penyakitnya. Dia bisa makan dengan bebasnya setelah itu. Yang divonis dokter usianya 54 tahun akan meninggal, ternyata dia meninggal di usia 98 tahun, teman-teman. Teman-teman, dari kisah John Davidson Rockefeller ini, kita melihat orang yang sudah mencapai puncak suksesnya, jadi orang terkaya di dunia. Dia tidak bahagia. Jadi, jangan kita mengulangi kesalahan seperti yang diperbuatnya. Dan jangan sampai kita merasakan kepahitan dan merasakan seperti apa yang dirasakannya. Kehidupan John Davidson Rockefeller ini berkata bahwa mengajarkan kita bahwa ada sebuah arti penting di balik usaha dan profesi Anda, yaitu untuk berbagi pada orang-orang yang kekurangan.
dan menjadikan dunia sebagai sebuah tempat yang lebih baik, tempat yang dimana kita menabur sebuah kebaikan. Apapun yang kita dapatkan lewat kesuksesan kita, jangan mencintai uang, jangan taruh uang di hati kita, tapi taruh di tangan kita. Artinya kita membagi berkat itu juga kepada orang lain. Sang Khalik, Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa sangat peduli pada usaha dan profesi Anda. Tuhan sangat peduli jika Anda kaya dan Anda sukses. Karena Tuhan memiliki rencana yang indah, tujuan yang indah di dalam hidup kita setiap manusia. Untuk saling menolong, membagi berkat bagi orang-orang lain yang kurang beruntung. Teman-teman pendengar podcast, semoga kisah sharing ini tentang uang di tangan, jangan di hati, bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan salam sukses, 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.